Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua, ketemu lagi dalam mata kuliah analisa laporan keuangan. Sebelumnya sudah saya share untuk kontrak kuliahnya, jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis laporan keuangan dan komponen dari laporan keuangan. Materi ini tentunya pernah adik temui di pengantar akuntansi, dan di sini kita akan mengulang kembali supaya nanti ketika kita sudah memasuki materi inti sudah ingat dengan komponen dari laporan keuangan. Oke. Jenis dan komponen laporan keuangan. Jadi laporan keuangan, adik-adik sudah pernah menyusun laporan keuangan entah itu untuk perusahaan jasa, untuk perusahaan dagang, atau untuk perusahaan manufaktur pada semester sebelumnya di pengantar akuntansi 1 maupun pengantar akuntansi 2. Jadi di sini kita mengulang kembali apa sih yang dimaksud dengan laporan keuangan. Jadi laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Jadi laporan keuangan ini berfungsi untuk memberikan informasi kepada stakeholder yang berkepentingan, entah itu perusahaan secara internal atau stakeholder lainnya. Misalkan adik-adik nanti kalau misalkan ingin menyusun skripsi penelitian, tentunya kan membutuhkan data sebuah laporan keuangan ketika ingin menganalisis rasio atau menganalisis likuiditas, profitabilitas, seperti itu. Jadi laporan keuangan bisa bermanfaat untuk internal perusahaan, untuk manajemen, untuk mengambil keputusan, atau untuk stakeholder lainnya. Investor juga butuh laporan keuangan suatu perusahaan. Jadi keputusan untuk investasi, memberikan investasinya kepada perusahaan tersebut. Jadi apakah perusahaan ini dalam kondisi sehat atau bagaimana, itu bisa dianalisis di laporan keuangannya. Jadi tidak sembarang investor menanamkan modalnya ke sebuah perusahaan. Jadi perlu kajian lebih lanjut seperti itu. Di laporan keuangan sendiri ada keterbatasan. Di antaranya pembuatan laporan keuangan disusun berdasarkan historis, tapi ketika laporan keuangan itu sudah mengadopsi IFRS, maka laporan keuangan itu berdasarkan nilai wajarnya. Jadi tidak semua perusahaan selalu mengupdate nilai wajar dari asetnya karena itu membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Jadi kebanyakan masih bersifat historis. Laporan keuangan dibuat secara umum, sedangkan proses penyusunan tidak terlepas dari taksiran-taksiran dan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dan sifat dari laporan keuangan juga konservatif. Laporan keuangan selalu berpegang teguh kepada sudut pandang ekonomi dalam memandang peristiwa-peristiwa yang terjadi, bukan kepada sifat formalnya. Untuk komponen laporan keuangan sendiri ada 5 ya, masih ingat. Jadi neraca, tapi sekarang kita sebut dengan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Untuk persamaan laporan posisi keuangan, harta sama dengan penjumlahan dari kewajiban dan ekuitas. Jadi harta itu sumbernya dari mana nih? Bisa dari modal sendiri atau dari utang gitu. Jadi ketika kita melihat harta dari sebuah perusahaan tertinggi, dilihat dulu sumbernya porsi dari ekuitasnya dan kewajiban. Jadi kalau misalkan lebih besar kewajibannya, maka kondisi perusahaan itu kurang sehat karena sumber modalnya kebanyakan dari hutang, sedangkan modal yang dimilikinya masih sedikit, seperti itu. Itu contoh sederhananya. Untuk akun dalam laporan keuangan ada 2, akun real dan akun nominal. Jadi untuk akun real, akun yang ada dalam neraca di laporan posisi keuangan, itu ada 3 kelompok. Jadi ada kelompok harta, kelompok kewajiban, dan kelompok ekuitas. Jadi misalkan kas, piutang, persediaan, peralatan, aset tetap berwujud,
mobil, kendaraan, seperti itu, tanah, atau aset tidak berwujud, misalkan goodwill. Untuk akun nominalnya adalah akun yang ada di dalam laporan laba rugi. Jadi ada dua kelompok akun, yaitu pendapatan atau penghasilan dan beban-beban. Jadi kalau perusahaan jasa kita sebut sebagai pendapatan jasa. Kalau di perusahaan dagang biasanya disebut dengan penghasilan. Untuk beban-beban, kalau itu beban yang muncul di laporan laba rugi. Jadi kalau misalkan ada beban pabrik itu tidak termasuk dalam akun nominal karena di situ nanti masuk dalam perhitungan harga pokok produksi. Jadi seperti itu. Jadi semua akun-akun yang ada di kelompok laporan laba rugi yang masuk akun nominal. Jadi tidak ada biaya overhead pabrik, nah, itu tidak masuk dalam laporan laba rugi, tapi masuk di laporan harga pokok produksi. Jadi beban sama-sama beban, tapi dilihat dulu peruntukannya. Jadi kalau yang masuk akun nominal adalah yang peruntukan administrasi dan umum. Jadi kalau yang untuk beban-beban yang dikeluarkan untuk pabrik itu maka masuk di harga pokok produksi ya. Jadi ini di pengantar akuntansi 2, semoga adik-adik masih ingat. Ini contohnya, contoh dari laporan posisi keuangan PT Ken 31 Desember. Jadi untuk kelompok aktiva ada kas, piutang, persediaan. Jadi aktiva lancarnya totalnya 22.500.000. Sedangkan untuk aktiva tetapnya ada alat penyusutan. Untuk total aktiva tetap 7.500.000. Sedangkan untuk hutang di sini ada hutang jangka panjang, udah hutang jangka menengah, ada hutang jangka pendek. Jadi kalau hutang jangka pendek yang usia hutangnya itu kurang dari 1 tahun, hutang jangka menengah yang usia hutangnya itu antara 1 sampai 10 tahun, sedangkan hutang jangka panjang lebih dari 10 tahun. Jadi kalau hutang jangka panjang itu misalkan hutang hipotek, hutang untuk obligasi itu biasanya lebih dari 10 tahun. Hutang membeli rumah itu juga biasanya kan lebih dari 10 tahun, ada yang 15 tahun, kayak gitu ya. Dan modal sendiri. Jadi untuk komposisi modal biasanya di sini nanti akan ada modal setor, tambahan modal setor, atau disebut dengan additional paid in capital, ada laba ditahan, seperti itu ya. Ini contoh dari laporan posisi keuangan atau akun-akun real di sebuah perusahaan. Sedangkan untuk di laporan laba rugi, ini contohnya ada penjualan bersih senilai 103.500.000, harga pokoknya 58 juta, ini termasuk akun-akun nominal. Kenapa disebut dengan akun nominal? Karena di sini tidak ada wujudnya, tidak ada sudah tinggal angka aja kayak gitu. Jadi kalau akun real ini kan kas ada wujudnya, piutang ada wujudnya, persediaan ada wujudnya kayak gitu ya. Sedangkan laporan laba rugi tinggal laporannya aja, tinggal nominalnya aja. Jadi semua akun-akun yang ada di laporan laba rugi adalah akun-akun nominal. Ada biaya usaha, biaya penjualan, biaya administrasi, ada pendapatan lain-lain, biaya lain-lain. Ini semua termasuk dengan akun nominal. Untuk hari ini, sekian dulu materi dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, bisa lanjut ke WA Group. Jadi silahkan 24 jam boleh kita diskusi di WA Group sebelum materinya semakin bertambah ya. Terima kasih untuk hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan selalu. Oke, jaga kesehatan, dadah.